Oke, malam ini akan saya jelaskan lagi tentang tiga lingkaran ya. Oke, saya akan waktunya cipta WA saya di 082322741155. Saya founder Theta Power, meditasi avatar, pelatihan zona kaya, dan grup Facebook meditasi avatar. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari kesadaran murni ya, atau suwung kalau orang mengatakan, atau sunya dan sebagainya. Jadi pertama kali itu kehidupan orang itu adalah seperti ini. Dia masih dipengaruhi oleh pikirannya. Jadi dia masih terjebak dalam dualitas. Nah ini lingkarannya seperti ini, hitam putih. Jadi di dunia ini orang masih didikte oleh dualitas. Jadi kamu salah, saya benar, baik buruk, siang malam, pria wanita, dualitas begitu ya. Dan kita sangat dikte atau didikte oleh dualitas ini gitu loh. Jadi kalau ada orang menipu kita, ya kita anggap dia yang salah. Kamu menipu saya korbannya dan sebagainya. Ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita seperti ini. Ini sebenarnya kehidupan yang sangat-sangat ruwet sebenarnya. Nah, disinilah kenapa kita masuk dualitas, karena kita masuk kesadaran kita itu masuk di dalam level pikiran atau manas dalam bahasa Sanskritnya. Sanskertanya adalah manas. Jadi aspek dari pikiran itu ada 4. Jadi manas, ahamkara, budi, dan cita. Jadi kita akan membahas tiganya. Karena ahamkara itu kan ego ya. Ahamkara itu identitas ego. Jadi orang yang kesadarannya di level pikiran itu dunianya penuh dengan seperti ini, hitam putih. Lingkarannya hitam putih. Jadi kamu salah, saya yang benar. Jadi agamaku yang benar, kamu yang salah. Tuhanmu salah, Tuhanku yang benar dan sebagainya. Itu sebenarnya konsep ini adanya di pikiran. Dia terjebak, bukan terjebak ya. Dia menjebakkan dirinya sendiri di level pikiran, di level manas, di level dualitas. Ini adalah banyak yang menyebut ini namanya lingkaran logika ya. Lingkaran logika itu seperti ini. Jadi hidup kita penuh dengan konflik antara benar dan salah, antara hitam dan putih. Jadi kita menyembah salah satunya ini, kita menyembah, kita menganggap bahwa yang kita sembah itu ya yang paling benar. Iya, apapun itu. Jadi di lingkaran ini penting ya bahasan ini mungkin di sekolah nggak ada. Jadi di lingkaran ini kita itu ciptaan kita, kreasi kita itu lebih hebat daripada ciptaan kosmos karena disinilah kita menderita sebenarnya. Kita sangat menderita dengan jebakan pikiran kita sendiri dan sebagainya. Jadi yang terasa itu sebenarnya adalah misery atau penderitaan itu sebenarnya adalah buatan kita sendiri, buatan kita sendiri. Jadi kita belum mengenal kebijaksanaan di sini. Yang kita kenal adalah ahamkara, ego dan manas dan logika. Logika benar salah benar salah benar salah gitu ya. Baik buruk baik buruk baik buruk nggak selesai-selesai. Bukan berarti baik buruk itu nggak ada, tetapi secara kalau kita terjebak di sini itu seolah-olah nggak ada. Jadi bukan baik buruk itu nggak ada. Kalau kita terjebak di sini, sorry ya, keliru omongan saya. Kalau kita terjebak di sini, kita menganggap bahwa semuanya adalah baik dan buruk gitu. Inilah yang disebut pikiran. Jadi level yang kedua, level kesadaran yang kedua adalah masuk tipe wisdom. Jadi lingkaran wisdom atau kebijaksanaan atau budi. Nah, lingkarannya begini. Jadi di sini dia sudah tidak hitam putih lagi, tapi dia putih-putih gitu. Dia putih-putih. Jadi pada saat level di sini orang mulai paham bahwa
Dualitas itu adanya di pikiran. Baik, buruk, salah, benar, dan sebagainya itu adanya di pikiran. Orang mulai sadar bahwa di sini yang berlaku sebenarnya adalah hukum alam sebenarnya yang berlaku. Jadi bukan karena pilihan kita tentang benar dan salah di sini, tapi karena yang berlaku itu hukum alam. Nah, sampai di sini orang bisa mengatasi yang namanya dualitas. Kalau kesadaran kita masuk di sini, ini bahasa pikirannya adalah budi atau intelek. Nah, inilah yang disebut wisdom, bijaksana. Jadi kesadaran itu berlapis-lapis ya. Kesadaran itu berlapis-lapis. Tapi paling tidak kita membahas tiga yang apa ya? Yang paling banyak lah ya, yang paling banyak dialami oleh manusia. Itu orangnya disebut Buddha itu karena dia sudah mengatasi yang namanya dualitas itu tadi. Jadi Buddha itu terus menerus ada, masa lalu, masa sekarang juga ada. Bukan berarti saya Buddha, enggak ya. Tidak. Jadi ini lapisan intelek. Jadi orang yang di sini dia bisa merubah nasibnya. Dia paham benar bahwa nasib saya itu karena sebab akibat. Dan dia berfokus kepada kepada sebabnya bukan akibatnya. Contohnya begini, ada sebuah cerita begini ya. Seorang petani memiliki anak yang cacat. Tetangganya pada datang itu merayakan kelahiran si bayi, tapi bayi itu cacat, kakinya tidak sempurna gitu ya. Nah, tetangganya bilang begini, wah kamu ini kurang beruntung, kamu mengalami kesialan ini, kamu sedang dikutuk oleh dewa, kamu dikutuk oleh dewa karena anakmu cacat. Si petani ngomong begini, oh belum tentu juga lah. Nanti kita lihat saja nanti 20 tahun yang akan datang seperti apa. Dan akhirnya pada 20 tahun yang akan datang itu di negeri itu ya, di negeri Cina itu terjadi wajib militer gitu loh. Anak-anak yang lahir yang umurnya 20 sampai 30 tahun itu dikenakan wajib militer untuk perang karena sedang di wilayah kerajaan itu berperang dengan kerajaan lain. Akhirnya akhirnya sesuatu yang dulu sebagai kesialan gitu kan berubah sekarang, berubah menjadi keberuntungan gitu kan. Ini disebut wisdom sebenarnya. Jadi petani tadi yang mengatakan kalau anaknya cacat dia belum tentu itu sebuah kesialan. Kalau anaknya lahir lahir apa sempurna itu belum tentu sebuah keberuntungan karena ternyata pada saat itu banyak juga yang jadi angkatan perang dan meninggal akhirnya. Jadi ini loh sebenarnya level kedua ini orang bisa merubah nasibnya itu di sini karena dia memiliki wisdom. Orang yang memiliki wisdom itu dia akan melampaui dualitas itu tadi. Dualitas baik, buruk, cantik, ganteng dan sebagainya, cantik, jelek, ganteng dan jelek dan sebagainya, siang malam, menderita atau senang itu terlewati di sini sebenarnya. Jadi kalau kesadaran Anda belum sampai di sini, ya usahakanlah di sini gitu. Usahakanlah di sini. Nah, yang ketiga adalah yang luar biasa itu ini yang disebut lingkaran iman atau suwong atau sunya sebenarnya. Secara pikiran itu disebut kesadaran murni atau cita. Cita. Nah, makanya ada ajaran di Tibet namanya bodhicitta. Ya, intelek yang menuju kesadaran murni. Lingkarannya begini, nggak ada batasnya, nggak ada apa-apanya. Sebenarnya juga lingkarannya juga nggak ada sudah, gitu kan. Suwung aja. Jadi dulu itu saya nggak paham ya. Jadi sebenarnya ini pengalaman meditasi, tetapi sebenarnya gunanya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya dulu belum paham bagaimana cara memakainya. Jadi inilah sebenarnya yang sering disebut-sebut sebagai kesadaran murni. Bagaimana cara memakainya, gitu kan? Terus di dalam Zen disebut sunya atau sunyata atau dalam agama Buddha disebut sunya. Kalau orang Jawa dulu nenek moyang kita menyebutnya suwung gitu. Tapi itu ada gunanya sebenarnya. Gunanya adalah ini sebenarnya adalah level tawakal itu. Jadi
kalau kita meminjam istilah Islam ya, meminjam istilah Islam ini namanya lingkaran iman sebenarnya. Lingkaran terakhir kan. Pencapaian pencapaian terakhir itu sebenarnya iman. Jadi sebelum kita berusaha, orang itu sudah tawakal dulu, sudah berserah dulu pada Tuhan. Jadi orang yang pada kesadaran ini, kesadaran murni ini, dia menerima apapun yang terjadi di dunia ini. Jadi yang terjadi itu dianggap baik gitu loh. Yang terjadi itu dianggap baik. Jadi bahkan kalau orang sampai di kesadaran ini, kesadaran murni. Kemarin ada yang tanya kan, bagaimana cara mengakses kesadaran murni? Saya sudah jelaskan mulai dari nol step-stepnya. Cari aja di video saya, ada cara mengakses kesadaran murni. Nah, sekarang adalah cara penggunaannya gitu. Cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara penggunaannya adalah semuanya dianggap baik. Dan memang seperti itu. Anda bisa crossback atau Anda flashback dalam kehidupan sehari-hari Anda bahwa dulu Anda sering panik terhadap sesuatu gitu kan. Yang Anda khawatirkan lah ya. Misalkan kalau mau ujian nanti khawatir nggak lulus. Nanti kalau dalam piknik aja lah ya. Kita belum pernah ke Jakarta itu. Kita mikir gitu. Wah, nanti gimana kalau kalau begini-begini, kalau nanti makanya bagaimana, nanti pipisnya bagaimana dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang kita khawatirkan nggak pernah terjadi gitu. Begitu juga dengan sekolah gitu kan. Begitu juga dengan sekolah. Nanti kalau saya nggak lulus bagaimana ya? Bahkan ya kemarin-kemarin itu sebelum sebelum adanya COVID ya dulu masih ada ujian nasional itu terjadi banyak kelucuan. Jadi pada saat kelas 12 mau ujian itu mereka sibuk merayu Tuhan gitu kan dengan istighosah atau dengan berdoa sampai sampai ada yang kesurupan di TV-TV ya. Di TV-TV sampai ada yang kesurupan dan sebagainya. Itu kan karena panik gitu ya. Karena panik nanti kalau saya nggak lulus ujian bagaimana gitu ya. Tapi setelah tahun 2020 itu ujian nasional ditiadakan oleh Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri. Jadi inilah gunanya kesadaran murni sebenarnya adalah orang sudah mencapai pada tahapan iman, tahapan tawakal. Jadi dia menganggap hidup itu selalu baik gitu. Apapun yang terjadi itu baik. Jadi dia nggak mau menganggap bahwa hidup itu dualitas enggak. Jadi dia udah nggak takut lagi dengan sisi gelap kehidupan. Gelap itu apa ya? Dia sudah tidak ada ketidaktahuan ya. Sebenarnya sisi gelap itu kehidupan bukan setan, tapi ketidaktahuan menurut saya ya. Itu lebih hebat ketidaktahuan daripada setan. Jadi itu kan mitos. Jadi dia menganggap hidup itu baik-baik saja. Apapun yang terjadi, itu level tawakal. Jadi sebelum berusaha, itu orang sudah tawakal dulu di depan. Itu kalau level iman begitu ya. Kalau level orang orang biasa kan enggak. Level orang biasa itu ya dia usaha dulu, dia ikhtiar dulu, baru tawakal kan begitu. Lu harus ikhtiar dulu baru tawakal. Kalau ini enggak, kalau ini berserah diri sudah di depan itu. Dia selalu sudah berserah diri kepada Tuhan. Itulah penggunaan suwung itu seperti itu karena di sini kan sudah tidak ada hitam putih, bahkan sudah tidak ada batas sebenarnya. Lah ini sebenarnya adalah apa ya? Ini sebenarnya apa ya? Pengalaman pribadi sebenarnya. Ini bisa dialami lewat meditasi dan setiap agama memiliki orang-orang yang mencapai pada level ini. Saya sih belum mencapai level ini, saya masih belajar untuk mencapai level yang seperti ini ya. Paling tidak Anda paham bahwa ini adalah konsep bagaimana kita cara menggunakan kesadaran murni gitu. Kalau kita menganggap kehidupan ini akan menuju hal yang baik-baik saja, kita nggak akan panik gitu melakukan melakukan usaha atau teknik ikhtiar. Jadi bahkan kalau ada sesuatu kita bisa merubah layar gitu loh. Nah ini loh, pada tahap di sini kita selalu bisa merubah nasib kita, merubah layar. Jadi tawakal plus usaha itu sama dengan miracle happen gitu kan. Nah, itu loh. Tawakal kali usaha sama dengan miracle happen. Keajaiban terjadi. Nah, itu
Semoga Anda paham apa yang saya omongkan ya. Salam